perumahan tempat kami tinggal terkenal dengan rawan banjir. Sehingga banyak tetangga yang akhirnya memutuskan untuk pindah ke perumahan lain yang lebih aman. Meskipun demikian, banyak juga tetangga-tetangga yang lain tetap bertahan di perumahan ini karena berbagai alasan. Salah satu yang memutuskan untuk pindah adalah tetangga di sebelah rumah saya. Lebih tepatnya 3 rumah di sebelah rumah saya. Rumah itu kemudian kosong. Tapi meskipun kosong, tetangga depan rumah yang kosong itu diamanahkan untuk membersihkan, menyalakan lampu. Jadi meskipun kosong, rumah itu tidak gelap dan tidak kotor sebetulnya. Setiap hari selalu disapu, dipel, dibersihkan oleh tetangga lain yang diamanatkan oleh si pemilik rumah. Sebetulnya sudah lama kita dengar semenjak rumah itu kosong beberapa cerita-cerita dari warga yang kebetulan tinggal berdekatan, baik yang ada di sisi sebelah kanannya ataupun di sisi depannya, mengenai kejadian-kejadian yang terjadi di rumah itu. Salah satu tetangga depan rumah sempat bercerita pada kami bahwa pada suatu malam saat ia mau mengunci pagar rumahnya, ia merasa seperti diperhatikan dari rumah itu. Kebetulan rumah yang kosong, di depannya terdapat pohon mangga. Pohonnya tidak terlalu besar, tapi seingat saya pohon itu sudah cukup lama ada di situ. Saat tetangga saya yang berada persis di depan rumah kosong itu sedang mengunci pagar rumahnya, ia merasa ada sesuatu yang sejak dia keluar ada yang memperhatikan. Dengan rasa penasaran, kemudian dia melihat ke arah pohon mangga itu. Betapa terkejutnya dan kaget sekali, ternyata sedang diperhatikan oleh sosok perempuan berambut panjang, berbaju putih dan berwajah pucat. Menatap kosong tetangga saya yang sedang mengunci pagar rumahnya itu. Sontak ia langsung takut, bersegera mengunci pagar rumahnya dan masuk kembali ke dalam. Mengenai kehadiran si Mbak Kun-kun, itu sebetulnya sudah lama jadi selentingan kalangan tetangga-tetangga yang lain. Tapi memang intensitas kemunculannya tidak terlalu sering. Meskipun demikian, kami yang tinggal di sekitar rumah kosong itu tetap merasa ketakutan. Hingga pada suatu hari, kebetulan saya dan tetangga yang lain ketika itu ingin melaksanakan sholat subuh di masjid. Jalan menuju masjid harus melintasi depan rumah itu. Sehingga saya bersama tetangga saya itu jalan di depan rumah kosong itu menuju ke masjid. Saat kami persis berada di depan pohon mangga, ketika itu ada suara aneh yang kami dengar berdua. Suaranya kira-kira seperti ini. Kik, 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 kik.
Saya pikir saya saja yang mendengar itu. Sontak saya melihat ke arah tetangga saya. Sebut saja Mas M. Kamu dengar gak barusan? Dan dia menganggukkan kepalanya, mengiyakan apa yang saya katakan, dan berarti dia mendengar. Kami mempercepat langkah menuju ke masjid. Sepulang dari sholat subuh berjamaah di masjid, kami membahas kejadian yang baru saja kami alami. Tadi suara apa ya? Jangan-jangan kita diketawain sama makhluk di pohon mangga yang waktu tempo hari diceritakan oleh si ibu depan rumah kosong itu. Bisa jadi, kata saya. Dan itu kemudian menghapus semacam keyakinan kita bahwa suara kuntilanak yang selama ini kita tahu mungkin karena terpengaruh dari berbagai media yang suaranya hihihihihi, ternyata kami ditertawakan dengan cara tertawa yang seperti itu. Dan itu betul-betul membuat kita takut. Akhirnya meskipun begitu, karena kita pulang sholat subuh ya kita kembali lewat jalan situ dan kita tidak mendengar tertawaan itu. Karena rumah itu kosong lama dan tidak ditempati, tapi pemiliknya selalu menawarkan kepada siapapun, tetangga-tetangga yang lain, kalau ada yang ingin menggunakan rumahnya untuk kegiatan-kegiatan tertentu, dipersilakan. Kebetulan beberapa kali memang ketika tetangga yang lain mengadakan hajatan, biasanya rumah itu akan dijadikan sebagai tempat singgah bagi saudara-saudara si yang punya hajat untuk menginap di situ. Dan kebetulan waktu itu ada tangga depan rumah juga yang menyelenggarakan hajatan, dan saudara-saudara yang datang tidur di rumah kosong itu. Awalnya tidak ada yang aneh, seperti biasa. Seingat saya waktu itu ada sekitar 5 orang yang menginap di rumah itu. Seperti biasa, mereka datang, bersih-bersih, dan beristirahat. Karena saudara-saudara yang datang ini berasal dari tempat yang cukup jauh. Tapi keesokan paginya, saat bertemu dengan tetangga-tetangga, si saudara tetangga saya ini menceritakan kejadian yang dia alami saat malam ia tidur di rumah kosong itu. Dia bercerita bahwa tadi malam saat mereka sedang bersiap tidur, ada satu orang yang tidak bisa tidur karena panas, cukup gerah memang ketika itu. Sebut saja Mas R. Mas R kemudian menceritakan kejadian yang ia alami. Kata Mas R, semalam waktu saudara-saudara saya yang lain udah pada tidur, saya rasanya gelisah banget. Susah mau tidur. Kayak gerah, tapi ada suasana yang mencekam seperti itu katanya. Dan masih penuturan Mas R, saat ia ingin memejamkan mata, tiba-tiba ia mendengar
seperti suara benda terjatuh. Dan dia mendengar benda terjatuh itu bergerak. Dengan rasa takut, Mas R mencoba untuk berpikir benda apa itu yang terjatuh. Dan betapa terkejutnya dia ketika dia membuka matanya, ternyata benda yang terjatuh itu berada persis di depan wajahnya. Dan yang ia lihat adalah sebuah kepala. Dengan wajah yang cukup menyeramkan dan tersenyum kepada Mas R. Tentu Mas R takut dan sangat terkejut atas kejadian yang menimpanya. Tapi dia akhirnya memutuskan untuk merem dan membaca doa-doa, melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran untuk menghilangkan rasa takutnya itu. Dan selang 3-4 menit kemudian, ia kembali memberanikan diri untuk membuka matanya, dan apa yang ia lihat barusan sudah tidak ada. Setelah kejadian itu, akhirnya Mas R memilih untuk begadang aja deh. Tapi keputusan itu ternyata salah. Keputusan Mas R untuk begadang sendirian di saat saudara-saudaranya yang lain tertidur ternyata adalah keputusan yang salah. Saat Mas R memutuskan untuk begadang, sambil main handphone, sambil melakukan aktivitas-aktivitas sendiri seperti itu, tiba-tiba dia mencium sebuah aroma yang tidak biasa. Dia mencium aroma seperti walang sangit katanya. Baunya itu pekat sekali. Dan ia mencoba menelusuri sumber bau itu. Jadi Mas R ini tampaknya meskipun tadi terkejut dengan kejadian yang baru saja dialami, tapi punya rasa penasaran juga. Dan dia mencoba untuk mencari dari mana sumber bau itu. Ternyata sumber bau itu dari sebuah kamar yang kosong. Tidak ada apapun. Dan saat dia membuka pintu kamar itu, dia melihat ada sosok hitam besar berdiri di depannya. Sontak ia menutup kembali pintunya dan dia berlari keluar. Entah apa yang ia lihat, tapi cerita itu membuat Mas R merasa ada yang tidak beres sepertinya. Akhirnya ia memutuskan untuk udah kalau gitu mending tidur aja. Sampai paginya ia bertemu dengan banyak orang dan ia menceritakan kisahnya itu. Tapi sekarang rumah tersebut tidak terlalu menakutkan bagi kami tetangga-tetangga yang lain, karena pertama pohon mangganya sudah ditebang. Sudah tidak ada lagi penampakan-penampakan wanita berbaju putih, berambut panjang itu. Dan setelah itu sudah tidak ada banyak aktivitas-aktivitas di luar nalar yang terjadi. Itu saja yang bisa saya bagi dari cerita saya kali ini. Sampai berjumpa kembali.